Shalom semua. Oke, lihat kanan kiri dulu, semua bersuka cita, amin. Oke, baik, kita bersyukur hari ini secara khusus gereja kita bersyukur karena 12 tahun pelayanan di tempat ini Tuhan terus menyertai dan memberkati saudara. Saya masih ingat betul saudara, awal-awal saya datang pelayanan di tempat ini, saya berjumpa dengan orang-orang yang setia dan yang hari ini saya masih lihat saudara. Jadi saya percaya bahwa kita bisa bersama. Kalau saya di tempat ini 10 tahunan saudara, saya bersyukur. Dan saya mau katakan bahwa bukan karena kuat dan gagah kita semua, tetapi semua karena berkat Tuhan. Amin saudara. Sebab itu hari ini dalam rangkaian ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan bagi gereja ini, kita juga merayakan proklamasi kemerdekaan saudara yang ke-77. Jadi makanya saudara bisa lihat masih ada ornamen-ornamen yang kemarin event 17-an ya. Saya langsung ajak kita bersama-sama melihat firman Tuhan terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-67 saudara. Mazmur pasalnya yang ke-67 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini saudara. Dan saya akan minta kita akan membaca secara bersama-sama ayat demi ayat ini. Dari ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi Mazmur pasal yang ke-67 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saudara nanti baca ayat yang kedua saja, saya baca yang pertama. Dan kita baca bersama-sama dimulai ayat yang kedua ya. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Ayat yang kedua, 2, 3 mulai. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Ayat yang ke-8 sama-sama sekali lagi. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Sampai di sana bacaan firman Tuhan kita di pagi ini saudara. Jadi saat ini kita akan belajar bersama-sama dari bacaan ini. Tema yang saya angkat untuk kita pelajari bersama-sama yaitu kemenangan yang berdampak saudara. Mari kita lihat bersama-sama bacaan ini atau Mazmur ini adalah Mazmur yang biasa dinyanyikan di saat hari raya penuaian saudara. Hari raya penuaian, mereka di sana sudah pasti merayakan hasil panen. Tapi sebetulnya dasarnya adalah ini dipakai sebagai ucapan syukur, nyanyian ucapan syukur karena Tuhan sudah membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir saudara. Jadi Mazmur inilah yang dipakai di dalam tiap kali pertemuan di masa penuaian itu, hari raya penuaian itu saudara.
Dan ternyata dalam perjanjian baru konteksnya ini berlanjut saat hari raya yang namanya Pentakosta, yaitu waktu terjadi yang namanya pencurahan Roh Kudus, sehingga waktu itu banyak orang dari segala daerah, yaitu orang-orang Israel yang ada di wilayah-wilayah di luar Yerusalem yang berkumpul di sana. Dan di Kisah Para Rasul terjadilah peristiwa di mana kita mencatat bahwa banyak orang-orang yang bertobat dan akhirnya menjadi pengikut Kristus di masa hari raya itu, saudara. Dan saya percaya bahwa sesuai dengan konteks daripada tulisan ini, dan kita mempelajari di konteks kita sekarang ini, saya percaya bahwa hal yang sama masih akan terjadi, saudara. Dimana ketika bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang mereka terima dari Tuhan. Dan saya percaya bahwa dasar kemenangan kita orang percaya hampir sama dasarnya sedikit dengan dengan kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel, saudara. Sehingga saudara bisa mengerti bahwa mereka menjadi negara yang sangat-sangat kuat. Dan bahkan sampai saat ini juga mereka masih terlalu kuat, saudara. Jadi ternyata ada satu mazmur tentang berkat yang mereka pegang teguh. Dan hal itu kita bisa temukan di mana, saudara. Saudara bisa lihat di ayat yang kedua, saudara. Tadi yang bacaan tadi. Di ayat yang kedua dari Mazmur 67 tadi berkata begini, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Kalau saudara melihat ayat ini mirip dengan yang kalau kita biasa terima berkat, tetapi lebih komplit, saudara. Biasanya kalau kita perkatakan di ending daripada doa berkat. Saya ajak kita melihat versi utuhnya. Lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-6. Mari sama-sama lihat, atau bisa ditunjukkan. Bilangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demikianlah harus engkau meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Saudara perhatikan di ayat tentang cara Musa harus memberkati bangsa Israel. Menarik ketika kita lihat bahwa ternyata Tuhan berkata bahwa ayat-ayat tentang berkat ini tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah, saudara. Harus sama. Ketika Tuhan berkata Tuhan memberkati dan melindungi, ya Tuhan memberkati dan melindungi saja. Tidak boleh ditambah yang lain. Jadi Tuhan berkata bahwa Musa, kamu kalau memberkati umat, siapapun yang datang kamu berkati dengan cara yang seperti ini. Siapapun. Menarik mungkin kita berpikir bahwa yang diberkati adalah ya kalau misalkan kalau sekarang ya. Kalau sekarang Musa memberkati misalkan memberkati saudara misalkan. Pasti saudara akan berpikir begini, yang diberkati ini pasti kalau yang datang tadi datang, woi memang dari tadi malam sudah fokus untuk ibadah, sudah siap baju dan datang pagi-pagi ini dengan tenang. Tapi kayaknya yang ada baku hantam tadi suami istri sudah diberkati lagi mungkin. Kalau yang tadi ada baku kles sedikit di jalan tuh pasti datang di sini kayaknya tidak diberkati dengan berkat yang sama. Tapi
menarik ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa jangan kurangi, jangan tambahi. Cukup seperti yang saya katakan ini, berkati mereka. Dan saya lihat, ternyata ini yang memberikan kemenangan yang dahsyat buat bangsa Israel. Kemenangan, suatu berkat yang tidak terkurangi dengan apapun. Berkat yang memang betul-betul diberikan secara utuh. Karena kalau kita bicara tentang berkat ini ditambah, misalkan Tuhan memberkati menurunkan engkau, kalau hatimu kudus, misal kalau hatimu suci, kayaknya ada orang berkata ini, kayaknya saya tidak layak ini. Tapi Tuhan tidak tambah begitu loh. Apalagi ditambah lagi dengan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Wow, saya masih bisa berkata bahwa Tuhan lihat kita ini berseri-seri loh. Ada yang lihat kita, mereka itu berseri-seri, sangat antusias lihat kita. Jadi Tuhan berkata bahwa Musa perkatakan ke bangsa Israel, kalau saya lihat mereka, saya itu berseri-seri lihat mereka. Dan karena saya berseri-seri ini, berkata saya memberikan kasih karunia. Dan terakhir dia berkata bahwa ingat, muka saya ini terarah kepada mereka. Waduh, sering kita berpikir bahwa kayaknya Tuhan sudah balik belakang begini buat kita nih, kasih punggung. Seringkali kita sudah berkata bahwa Tuhan mungkin sudah begini, sudah marah sama kita. Tapi saya katakan dasar kemenangan bangsa Israel ada di sini. Sehingga saya percaya dasar kemenangan orang percaya hari ini, hal yang sama kita bisa alami. Katakan amin saudara. Percayakah saudara hari ini sama seperti berkat ini? Saudara masih tetap mempercayai bahwa apapun yang terjadi Tuhan, perkataan Tuhan ini tetap hidup bagi saudara, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Amin. Percayakah engkau bahwa Tuhan masih berseri-seri melihat engkau? Mukanya masih tersenyum melihat engkau? Dia masih berusaha untuk melihat, mengarahkan pandangannya kepadamu. Sekalipun apa yang kita alami hari-hari ini, sekalipun dalam masalah keterpurukan yang kita alami, saya percaya kalau engkau pegang firman ini, sama seperti bangsa Israel, mereka bisa bangkit dalam keadaan apapun. Karena firman ini, saya juga percaya firman yang sama akan membangkitkan saudara. Amin. Firman yang sama akan membangkitkan engkau anak muda. Firman yang sama akan membangkitkan semua kita saudara. Wah, sampai saat ini tidak pernah terpikirkan oleh bangsa Israel bahwa Tuhan itu sudah berpaling dari mereka. Oh, mereka itu masih sangat percaya sama sekali dengan firman ini. Dan saya percaya bahwa dasar daripada kemenangan orang percaya hari-hari ini adalah terletak dalam berkat ini. Tidak melihat kepada situasi apapun yang kau alami hari ini. Kalau firman Tuhan datang bagi kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Amin, saudara. Wah, saya tidak bisa bayangkan saudara, ketika dalam setiap keadaan kita banyak pergumulan, banyak masalah, tetapi firman ini sangat kuat bicara bagi kita bahwa Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan tetap melindungi engkau. Mungkin masalah belum berubah saudara, tetapi cara kita menghadapi masalah itu sudah beda saudara. Cara kita menghadapi permasalahan itu sangat-sangat berbeda saudara. Mental untuk kita menghadapi pergumulan berat apapun kita bisa hadapi, kita bisa lewati saudara. Jadi dari bacaan ini yang pertama kita akan belajar bersama-sama di sini, dari mana
dasar atau kemenangan orang percaya. Di ayat yang kedua tadi dan dilengkapi dengan kitab Bilangan ini, saudara, bahwa berkat ini bicara tentang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan kata itu dilanjutkan lagi dengan menyinari engkau dengan wajahnya, menghadapkan wajahnya kepadamu. Saya percaya ini bicara tentang hadirat Allah yang penuh buat kita, saudara. Semua berkat ini berbicara tentang hadirat Allah yang tidak pernah berubah dalam hidup kita, menjamin hidup kita bahwa apa yang kita kerjakan dalam penyertaan Tuhan, tetapi juga pada akhirnya bisa menjadi mengubah hidup kita, karena kita tahu bahwa Tuhan memperhatikan apa yang kita kerjakan juga. Mungkin gambaran ini saya bisa tunjukkan, ada satu tokoh dalam Alkitab yang mengalami tentang berkat hadirat Tuhan ini, di mana Tuhan memberkati, melindungi, menghadapkan wajahnya, dan bahkan yang menyinari dengan wajahnya. Kita belajar dari seorang Yusuf, saudara. Yusuf dalam keadaan di mana dia posisinya, saya berkata posisinya bukan posisi pemimpin, posisi budak nih. Posisi kalau dikatakan bukan hanya pembantu, ini budak nih. Tapi dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai 6, di sana dijelaskan bahwa karena penyertaan Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan buat berhasil semua yang dia kerjakan, saudara. Karena penyertaan Tuhan, Tuhan membuat apa yang dia kerjakan itu bisa sukses, bisa berhasil, saudara. Dan ternyata ini menarik, saudara. Bukan hanya seorang Yusuf yang melihat akhirnya berhasil, tapi ternyata tuannya ini yang melihat. Tuhan melihat, wah, apa yang dia lakukan berhasil semua. Dan kemudian Tuhan ini lihat bahwa coba dia tambah lagi kepercayaan. Dia tambah kepercayaan, berhasil semua. Dan dia membuat kesimpulan bahwa keberhasilan yang dia alami ini itu karena Yusuf. Dan mari kita lihat bersama-sama, ini sebab akibatnya adalah karena apa? Karena penyertaan Tuhan, karena hadirat Tuhan. Karena yang tadi, berkat yang tadi, saudara, bicara tentang hadirat Tuhan yang penuh tadi. Jadi saya percaya bahwa dasar kemenangan orang percaya itu bicara tentang apakah Tuhan itu berhadirat penuh di dalam hidup kita. Karena ternyata ini yang akan menjamin dan akan mengubah. Jadi bukan persoalan seperti apa posisi kita hari ini. Gambaran tadi gambaran budak, saudara. Artinya siapa saja kalau sungguh-sungguh mempercayai tentang berkat penyertaan Tuhan ini, dia akan alami berkat hadirat Allah, saudara, yang pasti memberikan ketenangan, yang pasti bisa memberikan satu jaminan dalam hidupnya. Dan saya katakan tadi bukan hanya menjamin, memberikan ketenangan, tapi mengubah cara pandang, cara hidupnya. Karena apa? Hadirat Tuhan bukan hanya membuat dia tenang saja, tapi hadirat Tuhan bagi Yusuf membuat dia harus memikirkan betul bagaimana dia harus berkata-kata, bagaimana dia harus bertindak, saudara. Itu orang yang menikmati hadirat Tuhan seperti itu, saudara. Dan mari kita lihat selanjutnya, saudara. Jadi kalau dalam perjanjian baru, berkat hadirat Allah itu sudah pasti bicara tentang berkat kehadiran Kristus. Kristus yang membuat karya-karyanya itu penebusan sampai kepada kebangkitannya, itu memberikan kehidupan yang baru dalam hidup kita. Sehingga sampai Paulus pernah menulis dalam Roma pasal 8 ayat 37, dia berkata bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh karena apa? Karya Kristus. Oleh karena kasih Kristus yang dia buktikan dengan karya-karya yang dia lakukan untuk kita, saudara. Jadi dasar-dasar daripada kemenangan kita adalah hal-hal ini, saudara.
Berkat hadirat Tuhan tadi dimulai dari berkat yang diberikan bagi kita tanpa syarat. Saya katakan, ketika dikatakan Tuhan memberkati melindungi engkau, ini tanpa syarat. Tidak ada syarat yang disampaikan di situ, saudara. Tetapi ketika kita bicara tentang perkembangan selanjutnya, bicara tentang berkat hadirat Allah itu, nah itu sudah bicara tentang bukan hanya kita menikmati berkat hadirat Allah itu, tapi juga bicara tentang respon kita terhadap hadirat Allah itu. Dan yang berikut ini berkat karya Kristus. Sehingga tambah dengan karya Kristus, saya percaya bahwa dasar kemenangan orang percaya itu menjadi komplit. Apa saya harus sampaikan ini? Mungkin saya sudah sampaikan di awal tahun, saudara. Tapi karena ini adalah tahun ulang tahun gereja kita, saya harus sampaikan kembali tentang rema ini, supaya kita makin sadar akan siapakah kita, dan kita makin bisa bertindak sesuai dengan identitas kita sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Yang berikut, kalau kita lihat dari setiap berkat-berkat yang diberikan bagi kita, berkat dikatakan kasih Tuhan yang Tuhan kerjakan lewat karya di kayu salib, bahkan kebangkitannya memberikan kita hidup yang baru. Tetapi juga dikatakan bahwa Dia memberikan Roh Kudus bagi kita. Dia memberikan firman yang menuntun, membimbing kita. Itu kasih Tuhan semua, saudara. Roh Kudus juga diberikan karena kasih Tuhan. Sebagai penolong yang lain, kalau Alkitab berkata kita tidak bisa hidup sendiri. Saya percaya bahwa ada satu saat kita akan sadar betul ini hanya Roh Kudus yang lakukan. Kalau kekuatan kita nggak mungkin, saudara. Ini hanya Roh Kudus yang bisa mampukan kita. Nah, waktu-waktu dimana ketika kita mungkin disakiti oleh orang, dan kita sadar bahwa ini hanya Roh Kudus yang buat saya bisa mengampuni dia. Karena dasarnya kita pasti, kalau kita disakiti pasti kita balas. Nah, waktu-waktu di masa kelemahan kita, saudara, saya pernah sampai di titik di mana saya mengalami sudah lemah secara fisik, terganggu banyak, saudara. Dan ketika ada banyak tekanan-tekanan yang datang, saya berjuang luar biasa, saudara, untuk bisa bagaimana bisa tetap dalam kehendak Tuhan, mungkin tetap perkataannya tetap benar, sikapnya tetap benar. Ini nggak gampang, saudara. Tetapi saya percaya bahwa endingnya kita berkata, Tuhan, kalau tadi saya mampu menahan diri, itu hanya karena Roh Kudus saja. Betul tidak? Betul. Itu hanya karena Roh Kudus saja. Kenapa? Secara daging, sudah merontak. Secara daging, tidak bisa lain. Tetapi ketika akhirnya kita mampu, kita percaya, kasih Tuhan luar biasa, Dia berikan Roh Kudus bagi kita semua. Amin, saudara. Makanya hari-hari ini, di saat-saat yang kita memang tidak berdaya, makanya itu ada fungsi Roh Kudus, di mana dikatakan kita nggak berdaya lagi, mau berdoa juga nggak bisa lagi, nggak ada kata-kata yang keluar, cuma bisa nangis. Tapi Alkitab berkata Roh Kudus membantu kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Dia berdoa dengan kata-kata yang tidak terucapkan kepada Allah Bapa di sorga. Katakan amin, saudara. Wah, ada penolong yang luar biasa. Ini kasih Tuhan. Firman. Siapa percaya firman, setiap firman yang datang kepada saudara adalah kasih Tuhan. Amin. Firman apa saja yang datang kepada saudara itu wujud kasih Tuhan. Apakah firman yang menuntun, mengarahkan saudara, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan, memberikan kepastian. Tapi juga firman yang menegur hidup saudara, itu adalah kasih Tuhan. Katakan amin, saudara. Jadi kita bukan hanya lihat kasih Tuhan yang dimana firman-firman yang memberkati saja, tapi ketika ada firman-firman yang mengarahkan hidup kita, kita juga harus percaya bahwa itu kasih Tuhan buat kita. Makanya bacalah firman Tuhan, karena itu bicara tentang surat cintanya Tuhan buat kita, saudara. Amin, saudara. Saya lihat ini anak-anak Tuhan sekarang baca surat cintanya Tuhan tidak berseri-seri lagi. Kalau baca surat cintanya nyong dulu, nona dulu, dari atas sampai ke bawah begini dia. Sudah lewat pun dia buka lagi, dia ulang lagi. Sambil senyum-senyum,
senyum-senyum sendiri. Kadang-kadang hadap kaca sedikit, apalagi kata-katanya hebat ya. Kata-kata menyatakan, waduh, luar biasa. Sudah senyum karena apa? Berbunga-bunga di sini, saudara. Coba saudara, kalau saudara lihat bahwa Alkitab itu merupakan surat cintanya Yesus, harusnya saudara berbunga-bunga waktu baca. Katakan amin. Pak, tidak berbunga-bunga, dia berbunga-bunga di mata begini, Bang. Tak buka, tak tutup, tak buka, tak tutup. Sebentar, pak. Firman itu kasih Tuhan buat kita. Saya yakin, saya percaya bahwa orang-orang yang sudah menerima Tuhan, mereka akan bisa melihat bahwa firman itu adalah kasih yang besar Tuhan bagi hidupnya. Sehingga harusnya yang kita buat adalah kita harus minta rasa lapar, rasa haus akan Tuhan. Kita minta mencintai firman lebih daripada apapun juga. Katakan amin, saudara. Dan yang berikut, kasih Tuhan itu juga bisa bicara tentang semua peristiwa yang Tuhan pakai untuk mempertumbuhkan kita, untuk pertumbuhan, pendewasaan, pemurnian iman kita. Siapa yang percaya bahwa semua peristiwa yang Tuhan pakai untuk memurnikan kita, untuk membuat kita dewasa, untuk membuat kita bertumbuh, itu adalah kasih Tuhan. Amin. Wah, berarti proses-proses apapun itu baik adanya, saudara. Itu kasih Tuhan buat kita. Karena kalau tidak ada proses-proses yang sulit yang kita alami, saudara, mungkin proses di keluarga, proses dengan orang-orang di sekitar kita, tanpa proses-proses itu kita tidak mungkin sampai kepada iman yang bertumbuh, kepada iman yang makin dewasa, iman yang makin murni, saudara. Jadi malah kita melihat bahwa berkat kekal itu, wah, terkandung di dalam masalah-masalah yang mungkin kita alami, saudara. Sadar atau tidak sadar, saudara, ternyata kita lagi diberkati Tuhan dengan berbagai masalah yang terjadi dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa dengan pemahaman-pemahaman kita yang seperti ini, sama seperti jemaat Roma yang sungguh-sungguh mempercayai bahwa apapun yang terjadi, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 sampai 29, segala sesuatu Tuhan bekerja untuk kebaikan, saudara. Saya melihat jemaat Roma adalah jemaat yang sulit, tetapi saya percaya bahwa dalam kesulitan jemaat Roma lah akhirnya kita bisa belajar dan membaca kitab Roma. Kalau saya membaca kitab Roma, saya bilang ini kitab ini sangat agung sekali, saudara. Bukan yang lain tidak, saudara, tapi saya membaca ini, kata per kata itu sangat-sangat dalam sekali, saudara. Karena ini bicara tentang suatu jemaat yang hidup dalam penderitaan, tetapi mereka tetap dalam iman mereka, dalam penganiayaan, tetapi mereka tetap berpegang kepada iman yang murni. Dan saya percaya bahwa dampak daripada apa yang ditunjukkan oleh jemaat ini, itu pasti akan kemana-mana, saudara. Dan itu yang dirindukan oleh Tuhan, saudara. Yang gagal diterapkan oleh bangsa Israel, tapi Israel secara rohani bisa menunjukkan dampak itu, saudara. Karena apa? Bukan hanya menerima berkat Tuhan saja, tapi mereka meresponi berkat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Bukan hanya meresponi, bukan hanya menerima janji Tuhan, tapi mereka juga serius dalam meresponi janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Dalam ayat yang kita baca tadi dalam Mazmur pasal yang ke-67, kita sudah menemukan tentang dasar dari mana kemenangan orang percaya. Jadi sudah jelas ya, saya sudah jelaskan tadi panjang lebar tentang dari mana kemenangan orang percaya. Jadi sebetulnya jaminan kemenangan orang percaya itu adalah jaminan yang dijamin oleh Tuhan sendiri. Dan ketika kita mempercayai setiap berkat yang Tuhan berikan, anugerah yang Tuhan berikan, sampai kepada apa yang Yesus kerjakan, dan sampai kepada Roh Kudus, firman kerjakan dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa kita punya dasar untuk
bisa berkata sampai hari ini, dan dalam keadaan apapun saya lebih daripada orang-orang yang menang. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saya lebih daripada pemenang. Wah. Dan yang berikut kita lihat, ketika kita sudah menerima dan kita sudah tahu dari mana berkat kemenangan yang kita alami, dan kita mempercayai itu, saudara. Hal yang berikut, kalau kita melihat dari ayat yang ketiga sampai yang ke-8, ayat-ayat ini berbicara tentang respon daripada orang-orang Israel. Harusnya meresponi tentang berkat, tentang kemenangan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kalau saudara perhatikan ayat demi ayat ini, saudara, ini bicara tentang satu misi sebetulnya, satu tujuan. Kenapa kita diberkati Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita? Sebelum kita membahas respon secara detail, kita lihat bersama-sama bahwa ternyata yang pertama yang menjadi respon kita terhadap berkat Tuhan, kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu yang pertama kita harus fokus hidup dalam realitas Allah ini, realitas hadirat Allah ini tadi. Sama seperti saya gambarkan tadi tentang Yusuf, saudara. Dalam Kejadian pasal 39 tadi, dia fokus hidup dalam realitas hadirat Allah itu. Sampai satu ketika dia digoda oleh istri Potifar. Kalau saudara perhatikan di ayat 9 dan 10, ada disebutkan di sana hari demi hari dia digoda loh. Tapi roh Tuhan memberikan hikmat bagi saya seperti ini, saudara. Hari demi hari dia digoda. Tetapi saya percaya bahwa seorang Yusuf juga menerapkan hari demi hari. Dia fokus kepada realitas hadirat Allah itu. Jadi mau hari demi hari, jam demi jam, detik demi detik, tidak masalah bagi Yusuf. Karena apa? Dia juga melatih fokus kepada realitas hadirat Allah itu hari demi hari. Ternyata ada keuntungan ketika kita fokus meresapi realitas daripada hadirat Allah ini. Kalau saya katakan dari awal tadi bahwa ternyata realitas hadirat Allah ini memberikan ketenangan bagi kita. Ada orang-orang yang bahkan dia sudah orang percaya, dia berkata, "Pak, gimana ya? Saya punya rasa tenang ini berubah-berubah, Pak." Ada kadarnya, kadang-kadang tenangnya ini, tenang banget. Tapi kadang-kadang, kadang-kadang bisa hilang. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Ternyata persoalannya adalah kepada bagaimana kita fokus kepada realitas hadirat Allah ini. Yusuf hari demi hari digoda loh. Bahkan mungkin tidak dijelaskan, kalau bisa dirinci, satu hari bisa beberapa kali. Tetapi karena saya bilang di pihak lain atau di bagian lain, saya yakin bahwa hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, dia juga sangat-sangat sadar akan hadirat Allah. Dan saya percaya bahwa semua kemenangan kita juga ini akan nyata lewat cara kita fokus kepada realitas hadirat Allah ini. Mungkin ada di antara saudara yang berkata bahwa, "Pak, kalau saya lagi dalam keadaan yang semua lancar sih, tenang, semua aman, damai sejahtera saya penuh. Tapi ketika lihat berita-berita, saudara, lihat kejadian-kejadian yang sedang terjadi, virus-virus yang ada, wah ini kayaknya damai sejahtera mulai berkurang. Apalagi sudah sampai ke mungkin usaha kita atau ke keluarga kita, mulai berkurang. Tapi mari saudara, saya mengajak kita semua punya respon percaya kita terhadap berkat Tuhan, terhadap kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu kita fokus
kepada realitas hadirat Allah tadi, saudara. Memang ini tidak bisa kita capai hanya dalam, saya berkata 1-2 kali kita belajar, tidak, saudara. Tapi paling tidak dalam hubungan kita dengan Tuhan, dengan doa yang kita bangun, akan bisa tercapai hal ini, saudara. Saya mempelajari ada 2 tokoh lagi, saudara. Tokoh Daniel misalkan. Daniel pasal 6 ayat 11. Alkitab berkata bahwa 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan. Bagi seorang Daniel, melatih 3 kali sehari dia datang kepada Tuhan akan bisa melatih fokusnya kepada realitas hadirat Allah ini. Dan Alkitab mencatat betul banyak tantangan yang dia alami, bahkan tantangan untuk meninggalkan imannya, menyembah, tidak boleh menyembah kepada Tuhannya lagi, tidak boleh berdoa kepada Tuhannya. Dia bisa lewati, saudara, tantangan itu. Dan saya percaya bagi Daniel 3 kali sehari cukup bagi dia untuk membuat dia fokus akan hadirat Allah. Tapi mari kita lihat, ada satu tokoh lagi di dalam Alkitab, yaitu Daud, saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 164, di sana Daud berkata 7 kali sehari. Walah, 7 kali sehari ini bicara tentang dia bukan hanya berdoa, tetapi dia sungguh-sungguh, saya katakan tadi, meresponi tentang realitas hadirat Allah itu. Dan saya percaya kalau Daud ada, dia akan buat kesimpulan bahwa ternyata 7 kali sehari dia memikirkan tentang Tuhan pun kadang-kadang masih gagal, saudara. Kenapa? Dia masih buat salah juga, saudara. Jadi kita perlu fokus hidup dalam realitas hadirat Allah itu. Ini respon kita terhadap apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, kemenangan yang Tuhan berikan, berkat kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita, hanya bisa terjadi ketika kita punya respon yang benar. Yang pertama adalah bukan hanya percaya, tetapi fokus hidup dalam realitas hadirat Allah itu. Dan saya percaya bukan hanya dikatakan kita dalam kata kutip berhasil apa yang kita kerjakan, tetapi kita akan lihat bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu pasti akan berdampak buat orang lain. Yusuf memberikan dampak kepada Potifar. Dan kita lihat dampak-dampak selanjutnya yang dialami oleh orang-orang di sekitar Yusuf. Daniel memberikan dampak bukan hanya bagi bangsanya, tetapi bangsa-bangsa yang lain. Daud juga kita melihat bahwa Daud bukan hanya memberikan dampak buat masyarakat atau untuk kerajaan yang dia pimpin, tetapi juga bangsa-bangsa yang lain. Dan saya percaya bahwa dampak itu akan makin hari makin meluas, saudara. Dan mari kita lihat selanjutnya. Respon percaya kita terhadap kemenangan yang Tuhan berikan bagi kita selanjutnya adalah kita fokus supaya hidup kita bisa menjadi berkat buat banyak orang, supaya semakin banyak orang yang bisa memuliakan Bapa. Dalam Matius pasal 5 ayat 16, mirip dengan apa yang kita lihat juga dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Saya baca kembali bagi kita. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ternyata kita melihat ujung daripada semua atau tujuan dari semua kemenangan yang Tuhan berikan. Yang pertama jelas sekali dikatakan bahwa supaya orang kenal jalan-jalan Tuhan, saudara. Saudara bisa melihat ini, saudara.
ujung di mana Tuhan menyelamatkan kita, memberikan kemenangan bagi kita, mengubah hidup kita, bahkan memberkati kita, membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Jangan salah, itu bukan untuk kita, tetapi untuk orang-orang melihat jalan Tuhan itu. Orang bisa mengenal Tuhan. Alkitab mencatat tadi dikatakan supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Dalam konteks bangsa Israel dikatakan bahwa supaya keselamatan itu bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Supaya jalan-jalan Tuhan itu bukan hanya dikenal oleh orang Israel saja, tetapi jalan-jalan Tuhan itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Jalan itu, kebenaran itu, keselamatan itu harus sampai kepada bangsa-bangsa. Makanya ada satu kisah dalam Alkitab juga, baik dalam perjanjian baru maupun sampai kepada perjanjian baru dan perjanjian lama juga sama, saudara. Ketika mereka tidak mau menjadi berkat buat bangsa yang lain, hanya fokus kepada diri sendiri. Alkitab berkata bahwa Tuhan perlu membuat suatu kejadian yang membuat mereka harus keluar, saudara. Kalau di dalam kisah para rasul jelas sekali, Tuhan perlu membuat yang namanya anak-anak Tuhan waktu itu pengikut jalan Tuhan teraniaya, supaya mereka tersebar di mana-mana. Tapi maksud di mana Tuhan menyebarkan mereka supaya mereka menjalankan hidup dalam kesaksian, hidup untuk menjadi berkat, hidup untuk membawa banyak orang mengenal jalan-jalan Tuhan. Jadi kita mengerti baik perjanjian lama bagi bangsa Israel maupun kita hari ini sebagai orang-orang yang berkemenangan. Tuhan tidak mau kemenangan itu hanya kita yang alami, tapi Tuhan mau kemenangan itu juga dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Katakan amin, saudara. Kemenangan itu dialami oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak-anak kita. Tetapi juga kemenangan itu harus makin meluas, saudara. Dan ini maksudnya ketika Tuhan memberkati kita, memberikan berkat kemenangan itu bagi kita. Saya harus tegaskan dari mimbar ini, saudara, bahwa apa? Saudara diselamatkan bukan untuk saudara sendiri. Makanya mungkin dari antara saudara bingung melihat, mungkin saudara bisa ada di tempat ini karena ada banyak orang yang terus ajak saudara. Mungkin terus beritahu saudara nanti ya, gereja ya. Saudara mungkin pernah nggak saudara berpikir bahwa kenapa dia ajak terus ya? Saya percaya bahwa jawabannya ada di sini, saudara. Karena kita mengerti bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk kita. Kita mengerti bahwa kemenangan itu bukan hanya untuk kita. Saya menang, tapi saya juga harus bawa orang-orang yang mengalami kemenangan yang sama. Berseri-seri firman tentang kemenangan yang saya bawa terakhir, menang atas kekhawatiran. Berapa banyak orang-orang khawatir di luar sana yang engkau tahu, dia takutnya luar biasa. Saya pernah konseling seseorang, saudara. Terakhir dia berkata, Pak, untung kita bicara, Pak, saya suruh bunuh diri. Wah. Saya berkata, untung dia punya kekuatan untuk dia WA saya. Dia benar tidak kuat lagi. Padahal kalau saya lihat orangnya, wah, setahu saya kalau saya lihat siapa orangnya harusnya kuat. Punya kerjaan bagus, punya keluarga bagus, tapi kenapa harus bunuh diri? Saya tahu bahwa ada banyak orang-orang kita pikir bahwa dia biasa-biasa, saudara. Padahal dia mengalami ketakutan luar biasa, saudara. Dia mengalami kecemasan yang dalam sekali. Berapa banyak orang-orang seperti itu di luar sana, saudara? Saudara memiliki kemenangan atas kekhawatiran supaya berikan solusi untuk orang-orang dalam kekhawatiran. Saudara mengalami kemenangan atas ketakutan
kekecewaan, apapun itu saudara. Supaya lewat hidupmu ada banyak orang-orang yang akan kenal Tuhan, alami Tuhan dalam hidup mereka saudara. Supaya banyak orang mengenal jalan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Ini kembali kepada visi Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Orang yang mengenal jalan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, itu bicara tentang murid saudara. Jadi tujuan daripada Tuhan memberikan kemenangan bagi kita supaya kita memuridkan segala bangsa, membuat orang mengenal jalan Tuhan, membuat orang mengenal kehendak Tuhan, dan mereka boleh hidup di dalamnya. Jangan sampai kita bukan memperkenalkan jalan saudara, kita menyesatkan banyak orang saudara. Padahal kita tahu terang Tuhan itu, kita tahu jalan keluarnya saudara. Tapi karena kita juga tidak sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ada banyak orang-orang yang dibaptis di gereja ini, saya berkata kejar pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Karena endingnya adalah ketika engkau mengalami kemenangan atas masalahmu bersama dengan Tuhan, engkau bisa dipakai Tuhan dengan cara yang sama. Pakai pengalamanmu dengan Tuhan ini bisa memberkati orang lain, mendorong orang lain, dan bahkan memenangkan orang-orang lain di dalam kekalahan mereka saudara. Dan beberapa kali diulang-ulang di sini di ayat-ayat yang selanjutnya disebutkan juga, supaya semua bangsa bersyukur kepada Tuhan saudara. Diulang-ulang beberapa kali, supaya mereka bersyukur, bangsa-bangsa bersyukur, bangsa-bangsa bersyukur, bangsa-bangsa bersyukur. Dan saya percaya semua itu terjadi hanya oleh karena kita orang-orang yang berkemenangan, kita siap memberikan diri kita untuk dipakai Tuhan. Sudah pasti kita adalah orang-orang yang pertama juga bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita bukan orang-orang bersyukur kepada Tuhan, tidak mungkin kita membawa orang-orang bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak ucapan-ucapan syukur hari-hari ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Bagaimana kita akan membawa orang-orang untuk bersyukur dengan cara yang benar di hadapan Tuhan saudara? Malah hari-hari ini banyak ucapan syukur membuat orang jatuh dalam dosa ya. Betul tidak? Ucapan syukur, tapi semua yang tidak kita inginkan terjadi saudara dalam ucapan syukur saudara. Apalagi orang belu, semua itu diucapkan syukur semua. Oh ini pengucapan syukur, oh ini pengucapan syukur. Masa kalau hadir pengucapan syukur saya bawa sesuatu renungan atau sampaikan sesuatu, saya berkata, baiklah ucapan syukur ini membawa kemuliaan buat Tuhan. Bentuk-bentuk ucapan syukur, memuji, menyembah Dia. Dan terakhir di ayat yang ke-8 dikatakan supaya kiranya ujung bumi takut akan Dia. Kita hanya bisa membuat orang-orang takut akan Tuhan, kagum akan Tuhan, membuat orang-orang tidak enak menyakiti hati Tuhan kalau kita juga sendiri adalah orang-orang yang terus berjaga-jaga tidak mau menyakiti hati Tuhan. Katakan amin saudara. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang menerima kemenangan dari Tuhan, tetapi juga yang akhirnya akan meneruskan kemenangan itu. Kita responi kemenangan yang Tuhan berikan, bukan hanya kita alami secara pribadi, tapi biarlah itu juga kita bagikan kepada orang. Pertama, berkat itu mengubah hidup kita. Tetapi yang kedua, berkat itu juga mengubah fokus kita, bukan hanya untuk diri, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat. Lewat hidup kita, orang-orang akan menjadi murid Kristus, dan lewat hidup kita, orang-orang akan bersyukur kepada namanya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita berdiri semua saudara.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Buat kemenangan yang Kau beri bagi kami, buat berkat yang Kau anugerahkan bagi kami, ketenangan yang Kau beri, sukacita yang Kau beri bagi kami, oh Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, yang selalu menopang. Bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu. Inilah setiap kami Tuhan. Bersyukur untuk semua anugerah, berkat kemenangan yang Engkau beri bagi kami. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami juga rindu semakin banyak orang yang datang bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau Bapa-Ku yang setia, mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Kami rindu melihat semua keluarga-keluarga kami. Kami rindu melihat teman-teman kami Tuhan. Kami merindu melihat kota ini
Kami merindu melihat bangsa ini Tuhan datang kepada Engkau, mengenal Engkau, mengenal jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan sudah selesai Tuhan disampaikan. Biarlah Roh Kudus hari ini yang berkarya atas setiap kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima berkat kemenangan itu untuk diri kami Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan boleh pakai kami semua yang ada di tempat ini Tuhan tanpa terkecuali Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang akan membawa kemenangan untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Membawa mereka mengenal Engkau, membawa mereka untuk ada dalam kehendak-Mu Tuhan. Pakai dan urapi kami sekalian di tempat ini Tuhan. Kami jadi murid-murid-Mu yang memuridkan orang lain Tuhan. Jadi orang-orang yang mengasihi Engkau, tapi juga yang mengasihi jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami mengasihi setiap orang-orang yang kami tahu hari-hari ini mungkin mereka berjuang untuk mereka alami kemenangan atas masalah mereka ya Tuhan. Berikan hati-Mu bagi kami Tuhan. Berikan belas kasihan-Mu bagi kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya semua kami yang ada di tempat ini maupun kami yang menyaksikan dari rumah kami Tuhan. Roh Kudus berbicara bagi kami hari ini, menjamah kami. Sehingga mulai hari ini Tuhan, kami tidak lagi menjadi orang-orang yang egois, hanya memikirkan kemenangan kami. Mulai hari ini kami memikirkan kemenangan itu juga boleh dialami oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Taruh hati ini bagi kami Tuhan. Taruh hati-Mu bagi kami Tuhan. Taruh panggilan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Serahkan kepada Yesus. Bersyukur Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah memberkati kami semua. Kami percaya firman-Mu termeterai di dalam kami. Firman-Mu telah jatuh di tanah yang subur, yang akan terus bertumbuh, berbuah, berkali-kali lipat untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat